Ya, pertandingan Liga Eropa seperti Champions League, European League maupun juga Conference League sudah selesai. Total dari 7 klub yang mewakili Liga Italia, ada 2 klub yang gagal meraih kemenangan. Siapa klub tersebut dan seperti apa persiapan jelang Liga Italia Match Week ke-13? Oleh sebab itu jangan kemana-mana ya, yuk kita bahas sama-sama di Fernando and Calcio. Halo tifosi sepak bola, khususnya kalian para pencinta dan penikmat Liga Serie A. Selamat datang di Fernando and Calcio. Di segmen awal ini kita akan membahas hasil pertandingan kompetisi Eropa ya, seperti Champions League, European League maupun juga Conference League yang sudah dilalui oleh perwakilan dari klub-klub Liga Italia. Di mana Champions League ada 4 tim, yaitu Juventus, Atalanta, kemudian ada Napoli dan serta Inter Milan. Di European League ada AS Roma dan juga Bologna, sedangkan di Conference League ada Fiorentina, seperti itu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari Champions League. Dari 4 tim tadi yang gue sebutkan, hanya ada 1 tim saja yang gagal meraih kemenangan, yaitu Inter Milan, di mana mereka harus kalah secara boleh dikatakan dramatis ya, karena mereka kalah tuh di menit-menit terakhir injury time 2-1 dari Atletico Madrid ketika mereka bertandang ke Atletico Madrid, seperti itu ya. Dan ini menjadi kekalahan pertama bagi Inter Milan di Champions League, karena 4 pertandingan sebelumnya mereka berhasil sapu bersih untuk mendapatkan poin penuh, dan ini menjadi kekalahan pertamanya. Tentu bicara peluang masih besar sekali ya, masih ada 3 pertandingan lagi. Hanya saja memang PR-nya atau tantangannya 3 klub berikutnya ini adalah klub-klub yang cukup kuat, cukup solid gitu ya. Ada Dortmund, Arsenal yang saat ini memuncaki klasemen di Champions League, dan juga ada Liverpool yang ya secara permainan kualitasnya saat ini lagi turun ya dibandingkan musim sebelumnya. Tapi tentu saja itu bukan lawan-lawan yang mudah bagi Inter Milan. Ya, tantangan besar bagi mereka untuk bisa meraih kemenangan agar mereka bisa lolos ke fase knockout Champions League tanpa harus melalui playoff, seperti itu. Ya, secara keseluruhan, secara permainan sebenarnya Inter Milan mampu mengimbangi Atletico Madrid gitu ya, dari position ball maupun juga jumlah tembakan, penguasaan permainan. Inter Milan sebenarnya bisa mengimbangi gitu, banyak peluang juga diciptakan saja. Kembali lagi bagaimana mengkonversi peluang yang ada, itu akhirnya itu gagal dilakukan Inter Milan, justru bisa dilakukan oleh Atletico Madrid, seperti itu. Di pertandingan lain yang luar biasa juga, Juventus justru Juventus menang dramatis ya. Gol dari Jonathan David di menit-menit injury time akhirnya menyelamatkan Juventus untuk bisa meraih kemenangan setelah sebelumnya unggul 2 kali, namun tuan rumah yaitu klub Bodo Glimt ini mampu untuk membalasnya, seperti itu. Secara permainan memang tuan rumah lebih mendominasi penguasaan bola ya, atau jalan pertandingan, namun secara efektivitas boleh dibilang Juventus bermain dengan luar biasa dari sisi serangannya. Terbukti juga mereka mampu melepaskan tembakan sampai total 23 tembakan, meskipun ya ada beberapa yang melenceng dan sebagian besar juga mampu dihadang oleh kiper tuan rumah gitu ya. Dan tentu saja kemenangan ini menjadi hasil yang baik, buah yang manis bagi Spalletti. Akhirnya dari 3 pertandingan yang dijalani oleh Allenetore ini, dia berhasil meraih kemenangan pertamanya, dan semoga ini menjadi pematik ya, menjadi api bagi skuad Juventus untuk mereka bisa meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama nanti di akhir pekan di Serie A mereka bisa meraih kemenangan untuk mengamankan posisinya lebih baik lagi, seperti itu. Yang gak kalah serunya juga adalah Atalanta yang kembali lagi di luar dugaan mereka mampu menang, mencuri poin penuh di kandang musuh, di kandang tuan rumah. Dan luar biasanya, kalau mungkin di sepak bola sempat menonton highlightnya, itu mereka mau mencetak gol dalam kurang waktu 10 menit. Wah, itu mengingatkan gue ketika pertandingan final antara Liverpool AC Milan di Istanbul Turki ya, di mana Liverpool dalam waktu kurang lebih 10 menit tadi ya, itu mampu mencetak 3 gol. Ini pun sama dilakukan oleh Atalanta, seperti itu. Itu benar-benar menghancurkan mental para pemain sih ketika gol kedua terjadi, hingga akhirnya gol ketiga mampu diciptakan oleh tim Atalanta, dan itu akhirnya memperkuat dominasi di Atalanta untuk mereka bisa meraih kemenangan di Frankfurt, kandang lawan mereka, seperti itu. Dan tentu saja kemenangan ini membuat Atalanta berpeluang besar untuk bisa nanti mengikuti playoff agar bisa nantinya lolos ke fase knockout Champions League jika mereka bisa lolos dari fase playoff tersebut, seperti itu. Dan kemenangannya juga tentunya membuat mentalitas maupun juga
keyakinan dari para pemainnya di bawah asuhan Alessandro baru Palladino semakin kuat, dan kita akan lihat seperti apa nanti di pertandingan Champions League berikutnya ataupun juga di pertandingan Serie A di akhir pekan ini, seperti itu. Dan terakhir yaitu Napoli menghadapi Karabakh, ya di luar ekspektasi ya, yang kita harapkan bisa mencetak banyak gol, tapi memang karena performa juga yang cukup apik dari kiper Karabakh, akhirnya Napoli hanya bisa meraih kemenangan 2-0 saja, seperti itu di kandang mereka di Armando Maradona, seperti itu ya. Dan kembali lagi McTominay menjadi aktor penting dalam pertandingan ini, dengan gol yang diciptakan, permainan yang dilakukan, sampai dia juga dianugerahkan MVP ya dalam pertandingan seperti ini. Kemudian berikutnya di Europa League, AS Roma dan juga Bologna sama-sama meraih kemenangan meyakinkan. AS Roma menang secara tipis menghadapi Midtjylland, yang mana sebenarnya Midtjylland di Europa League itu tampil luar biasa di 4 pertandingan sebelumnya, belum terkalahkan, dan AS Roma di bawah asuhan seperti ini mampu memberikan kekalahan perdana bagi mereka. Ya, AS Roma memang tampil luar biasa solid ya, pertahanannya mereka benar-benar gak mudah untuk dibongkar oleh Midtjylland gitu ya. Dan serangan yang dibangun, build up yang dibangun oleh AS Roma pun juga cukup baik gitu ya, akhirnya berubah manis dengan kemenangan 2-1 pada pertandingan kali ini, seperti itu. Dan di pertandingan lain, Bologna juga tampil luar biasa. Gue kaget dengan build up atau permainan yang ditunjukkan oleh Bologna ya ketika menghadapi Salzburg, di mana mereka tampil impresif, tampil menurut gue cukup menyerang lah, seperti itu. Dan banyak sekali peluang yang mereka ciptakan, tembakan-tembakan, bahkan sampai tercatat 30 tembakan diciptakan oleh Bologna, itu luar biasa sekali. Namun ya hanya dapat gol yang berhasil mereka sarangkan gitu ya ke gawang Salzburg. Satu sisi juga tentunya akan jadi PR bagi Bologna, di mana mereka juga hampir kecurian dia 2 gol lah gitu, karena permainan mereka yang cukup ofensif akhirnya bisa di counter oleh Salzburg. Namun ya beruntung ya, ada yang dianulir offside ataupun juga memang gagal untuk mereka ciptakan konversikan gitu menjadi gol, seperti itu. Dan dengan kemenangan yang diciptakan oleh AS Roma dan juga Bologna, itu juga membuat mereka masih berada di papan tengah ya, maksudnya di zona playoff. Ya harapannya mereka masih terus bisa menunjukkan kualitas terbaiknya, sehingga nantinya syukur-syukur dari sisa 3 pertandingan lagi mereka bisa meraih kemenangan, sehingga mereka nanti bisa naik ke 8 besar untuk bisa lolos ke fase selanjutnya, ke knockout tanpa harus melalui playoff. Tapi pun ya kita berharap lah, kalaupun mereka masih di zona playoff, mereka bisa menang melewati fase yang ada dan mewakili Italia di kancah knockout European League, seperti itu. Kemudian di Conference League, satu-satunya wakil Italia yaitu Fiorentina gagal menunjukkan performa terbaiknya. Berarti ini adalah kekalahan kedua Fiorentina ya di Conference League, dan tentunya menjadi tanda tanya besar bagi para fans ataupun juga para tifosi sepak bola mengenai performa Fiorentina gitu, karena sudah dengan pelatih yang baru, Alessandro baru yaitu Vanoli. Kalau gue nggak salah udah 4 pertandingan dilalui oleh Vanoli, 3 atau 4 pertandingan ya diralat, dan Vanoli belum bisa menciptakan sistem ataupun juga mengarahkan pemain atau membangun mentalitas atau apapun lah gitu ya. Kita bisa memberikan opini yang berdampak positif bagi Fiorentina gitu. Apalagi nanti di akhir pekan mereka juga akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Tentu saja Vanoli harus berpikir keras dengan sistem yang coba dia bangun, dia atur strategi-strateginya agar Fiorentina bisa bangkit. Karena ini jujur berarti ini adalah musim, boleh dikatakan mungkin musim terburuknya Fiorentina ya dalam 1-2 dekade terakhir, tanpa meraih kemenangan di Serie A dan juga di Conference League mereka harus tetap hati-hati, seperti itu. Nah, segmen selanjutnya kita akan membahas persiapan Liga Italia jelang match week ke-13 begitu ya. Ada beberapa pertandingan yang menarik yang bisa kita saksikan di akhir pekan ini. Dan dari beberapa pertandingan tersebut mungkin yang kita bisa sorot, misalkan Como menghadapi Sassuolo ya. Tim kuda hitam menurut gua yang mana sama-sama bisa dikatakan menunjukkan kualitasnya tidak kalah dengan klub-klub Liga Italia Serie A yang sudah bermain lebih lama gitu ya di musim-musim sebelumnya. Apalagi juga Como luar biasa di pertandingan sebelumnya di match week 12 mereka mampu menciptakan kemenangan terbesar mereka 5-1 di kandang Torino. Nah, kita nggak tahu nih menghadapi Sassuolo apakah hal yang sama bisa mereka lakukan atau justru Sassuolo bisa mencuri kemenangan untuk bisa mengamankan posisi mereka di klasmen ya mungkin di 10 besar lah, seperti itu.
Kemudian ada tim mungkin bahasa gue agak kurang enak, tapi tim sakitan di musim ini yaitu Genoa yang akan menghadapi Verona. Genoa sejauh ini di bawah Daniele De Rossi berarti hanya baru meraih 2 kali imbang begitu ya, sedangkan Verona dari awal sampai dengan saat ini mereka sama sekali belum meraih kemenangan, persis seperti yang dialami oleh Fiorentina gitu. Makanya kemenangan yang akan diraih oleh kedua tim ini akan menentukan nantinya mereka bisa apakah keluar dari zona degradasi sampai dengan akhir paruh musim ini, atau mereka akan terkantung-kantung di zona bawah yang bisa diprediksikan di akhir musim ya mungkin mereka akan degradasi ke seri B seperti itu. Lalu pertandingan seru lainnya yang juga layak untuk kita saksikan ya, atau kita ikuti, yaitu AC Milan menghadapi lawan yang tidak mudah yaitu Lazio gitu ya. Saat ini AC Milan ada di peringkat kedua, Lazio memang ya tidak masuk dalam Big Four, Big Five, tapi di peringkat 10 besar, dan Lazio termasuk tim yang kuat dan bisa mengganggu hegemoni dari tim-tim besar ya gitu ya, entah itu AC Milan, Inter Milan, Juventus dan yang lainnya. Jadi tentu Lazio bukanlah tim yang bisa diremehkan meskipun AC Milan bermain di hadapan pendukung sendiri gitu. Nah, bagaimana Allegri bisa tetap menunjukkan kualitas dari pemain-pemainnya dan juga strategi yang diracik untuk menghadapi Lazio seperti itu. Dan menurut gue ini adalah big match-nya yaitu AS Roma ya akan menghadapi Napoli gitu ya dalam derby, kalau nggak salah derby namanya derby della Sole. Kenapa ini juga menjadi big match? Karena kedua tim ini saat ini berada di papan atas klasmen Liga Serie A sementara gitu ya, sehingga kemenangan yang diraih oleh salah satu dari mereka itu akan memperkuat ataupun membuka jalan yang lebih lebar untuk mereka bisa naik ke puncak, bahkan setidaknya sampai dengan paruh musim mereka bisa ada di puncak klasmen Liga Serie A seperti itu. Ya kita ngelihat seperti apa dominasi dari kedua tim ini, dimana kita tahu satu sisi Gasperi ini bermain dengan luar biasa defensif. Sampai dengan saat ini juga Roma termasuk tim yang sedikit kebobolan gitu ya, dan menghadapi Napoli, tim yang cukup pragmatis di bawah Antonio Conte. Ya kita lihat seperti apa hasil jalannya pertandingan. Ya gue berharap sih tidak tanpa gol ya, atau imbang tanpa gol seperti itu. Semoga ada gol-gol yang bisa terjadi sehingga pertandingan menjadi lebih menarik untuk kita saksikan seperti itu. Gua rasa itu aja yang bisa kita bahas sama-sama mengenai persiapan pertandingan Liga Serie A. Buat teman-teman semua yang suka video ini, jangan lupa ya untuk like dan share video ini ke yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak, thank you, bye bye.